Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Kuracun Suamiku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih. So just try keep up with me. Ia bangkit dan membukakan pintu. Iya bu, kenapa ya? Tumben belum tidur, ucap Alisa sedikit canggung. Loh, kamu juga belum tidur kok? Ini ibu gak disuruh masuk nih. Ibu mau ngobrol sama kamu. Alisa ragu, namun ia takut jika ia bersikap aneh akan membuat Bu Lasmi curiga. Ya udah, sini masuk. Mau ngomong apa sih bu? Kayaknya penting banget. Alisa dan Bu Lasmi kini duduk di tepian spring bed yang digunakan tempat tidur Alisa. Iya. Jadi gini, sebulan yang lalu kan rumah ini dipasang CCTV kan. Terus tanpa sepengetahuan siapa-siapa Bu Lasmi taruh CCTV di lantai atas ini. Mungkin kamu belum tahu ya. Alisa menggeleng. Memang dirinya tidak tahu. Jadi di lantai atas ini ada CCTV yang tersembunyi. Buat apa Bu Lasmi melakukan itu? Ya Allah, untung sebulan ini Om Imran tidak bermacam-macam pada aku, ya Allah. Terus Bu, untuk apa di lantai atas ada dikasih CCTV? Alisa berpura-pura belum paham. Soal desahan itu, jujur ibu kepikiran banget. Tapi ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada makhluk halus di rumah ini. Dan saya mau minta maaf atas kecurigaan saya, Alisa. Saya kira kamu ada hubungan dengan Pak Imran. Ternyata saya salah. Astagfirullah. Selama ini Bu Lasmi memata-matai aku. Ya Allah Bu, kok tega banget sih masih membahas soal ini sih? Kan aku sudah bilang aku tidak melakukan itu. Masa iya tega saya mengambil suami Ibu Zubaidah? Aku ini sudah menganggap Ibu Zubaidah seperti ibu kandungku sendiri. Tidak mungkin aku berbuat demikian. Iya, makanya itu saya minta maaf karena sudah berpikiran macam-macam, Alisa. Alisa terlihat menghela nafas kesal. Ya Bu, nggak apa-apa. Ya udah, aku mau istirahat Bu. Oh ya udah, makasih ya udah maafin Ibu. Alisa mengangguk. Kemudian Ibu Lasmi pun keluar dan menutup pintu perlahan. Sebenarnya dugaan Bu Lasmi tidak salah Bu. Ibu Lasmi benar. Tapi aku tidak bisa berkata sejujurnya, batin Alisa. Ia kemudian kembali meraih barang yang ia sembunyikan tadi. Ia bingung, harus bagaimana masalah ini lama-lama pasti akan ketahuan juga. Ya Allah, bagaimana ini? Aku harus menunjukkan tes pack ini pada Om Imran besok. Pagi harinya. Seperti biasa, aku bangun subuh dan melaksanakan sholat terlebih dahulu. Kini semenjak Mas Imran rujuk, ia berkelakuan lebih baik dari dia yang sekarang romantis dan mau menjadi imam subuhku pagi ini. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya apa yang aku inginkan terwujud. Mas Imran terkejut gak ya? Jika aku memberi kabar bahwa aku hamil, sudah dari minggu lalu aku menutupinya. Sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat. Mas, aku punya kabar yang sangat bahagia, ucapku setelah menyelesaikan zikir dan berdoa. Kabar bahagia? Apa itu? Aku hamil, ucapku dengan bahagianya. Mas Imran terkejut dan tak menyangka. Beneran? Berarti si Bastian mau punya adik? Ia melontarkan pertanyaan yang membuatku geli. Ya kalau aku hamil lagi pastinya Bastian mau punya adik dong Mas. Gimana sih? Maksud Mas, Bastian masih 1,5 tahun. Jadi nanti kalau dia 2 tahun lebih si adiknya lahir. Betul Mas, kamu seneng kan? Iya seneng alhamdulillah.
akan ada pelengkap di keluarga kita. Tapi masalahnya Bastian masih kecil. Kamu sudah cek berapa kali? Sepertinya Imran ragu. Aku sudah telat 1 minggu yang lalu, Mas. Dan minggu lalu pun sudah aku cek, hasilnya garis 2. Ya gak apa-apa. Sudah diberi kepercayaan, terima saja. Ibu dan ayahmu pasti sangat senang dengan kabar ini, Mas. Mas Imran mengangguk. Namun aku tak melihat wajah bahagia Mas Imran. Mungkin karena hamil kedua jadi dia merasa biasa saja. Ya udah, aku bantu-bantu Bu Subaidah dan Alisa di dapur dulu ya. Aku mau kasih tahu mereka tentang kabar bahagia ini. Imran mengangguk. Aku pun bangkit dan merapikan tempat ibadahku. Jangan capek-capek ya. Kehamilan kamu masih muda, ucapnya seraya menatapku dari posisinya. Aku tersenyum simpul. Iya, Mas. Alisa dan Bu Lasmi ternyata sudah di dapur. Sepertinya mereka bangun lebih awal karena hari ini adalah hari Senin. Pagi semuanya, ucapku dengan penuh semangat. Pagi, Bu. Wih, kayaknya seger banget nih, Ibu. Ucap Bu Lasmi seperti biasa. Ia yang paling bisa membuat aku tersenyum karena pujiannya. Iya, Bu Lasmi, Alisa. Saya sangat bahagia karena akan ada calon adik Bastian yang akan lahir akhir tahun ini. Aku bertepuk tangan dengan gembira. Bu Lasmi yang mendengarnya sontak ikut gembira. Dia juga memberi selamat padaku dan memelukku. Selamat ya, Bu. Akhirnya Bastian bakalan ada temennya. Apa? Ibu Subaidah hamil? Ya Allah, kenapa bisa barengan dengan aku? Aku juga sedang hamil anak Om Imran. Ya Allah, bagaimana ini? Alisa, kok gak kasih selamat sama saya sih? Ucapku menyenggol bahunya. Aduh, Bu, otakku lo hading. Alhamdulillah, selamat ya, Bu. Rumah ini bakalan rame nih. Alisa tersenyum kecut. Padahal yang dia dengar adalah kabar bahagia. Namun ia memikirkan nasib dirinya mungkin. Iya dong, tentu. Nanti kerjaan kalian bakalan nambah. Ledekku. Iya gak apa-apa, Bu, nambah. Asal gajian juga nambah. Timpal Bu Lasmi. Sontak aku tertawa kencang mendengarnya. Di universitas tempat perkuliahan Alisa terbengong dalam duduknya. Ia masih bingung apa yang harus ia lakukan, sementara kandungannya sudah 6 minggu lebih. Beruntung di kehamilannya ini tak merasakan orang yang hamil pada umumnya. Biasanya mual, muntah dan pusing. Ia masih normal dan tidak terjadi apa-apa ke dirinya. Perutnya pun belum nampak membuncit. Dor! Kejut Cynthia menepuk bahu sang sahabat. Apa sih? Bikin kaget aja. Alisa kesal. Idih, sensi banget kamu akhir-akhir ini, kenapa sih? Banyak pikiran aku, Sin. Pusing banget. Apa yang kamu pikirin? Sini coba bagi ke aku, biar pusingmu pindah ke aku. Ledeknya. Serius ini, Sin. Aku gak bohong. Aku punya masalah besar beneran. Wait. Masalah besar gimana maksud kamu? Kayaknya serius. Alisa menghela nafas gusar. Selama ini belum ada yang tahu mengenai dirinya yang sudah dinikahi siri oleh seorang pria. Yang kebanyakan orang tahu jika Alisa adalah gadis baik-baik yang anti pacaran. Sebenarnya aku ada masalah, Sin. Sumpah aku bingung harus apa. Ucapan Alisa terpotong ketika seseorang yang biasa mengganggu datang. Alisa, pulang bareng yuk, ucap pria itu. Ganggu aja lu, pergi. Cynthia mengusir pria itu. Namun kali ini Alisa berbeda. Dia mau diajak oleh pria yang bernama Iqbal itu. Sudah, Sin. Kali ini aku berbaik hati pada pria ini. Aku pulang duluan ya. Hah? Serius, Lis? Cynthia nampak terheran. Bertahun-tahun bersama Alisa, baru kali ini dia mendengar dari indera pendengarannya sendiri jika Alisa menerima tawaran tumpangan dari pria itu. It's okay, aku duluan ya, ucap Alisa kemudian pamit. Akhirnya lo mau juga gue ajak jalan. Mimpi apa gue ya semalam?
Alisa bergeming. Kita makan dulu mau gak, Lis? Terserah, ucap Alisa singkat. Kenapa sih? Cewek itu kalau ditawarin selalu bilang terserah. Tanyanya seraya fokus tertuju pada jalan raya yang cukup ramai. Pikir aja sendiri, balas Alisa kembali. Jir, judes banget ternyata Alisa. Lihat saja, gue bakal bikin lo jatuh hati sama gue, Lis. Akhirnya Iqbal pun mampir ke sebuah resto besar di daerah itu. Alisa pun turun dari motor diikuti Iqbal. Kalau kita jalan berdua gini nanti ada yang marah gak? Tanya Alisa seraya berjalan masuk. Gak ada lah. Siapa juga yang mau ngelarang? Balasnya santai. Aurora? Alah, tidak usah pikirkan dia. Dia juga sudah punya selingkuhan kok. Mendengar itu Alisa sedikit tersentak. Apa maksudnya selingkuhan? Selingkuhan? Jadi kalian ada hubungan beneran? Alisa mulai penasaran. Alisa mulai duduk di kursi kosong diikuti Iqbal. Ada sih. Cuma ya hanya sebatas teman ngedate aja sih. Alisa mengangguk. Jadi kamu bukan orang satu-satunya? Ia menggedikan bahu. Ya makanya aku pengen nyari wanita lain, terangnya. Buat dijadikan selingkuhan juga. Dia menatap Alisa dengan aneh. Kali ini tidak. Sudah lelah aku dipermainkan banyak wanita, Lis. Alisa mengernyitkan keningnya. Hah? Gak salah. Bukannya kamu yang bermain banyak wanita? Jangan memutarbalikkan fakta deh, Bal. Kamu mah gak tahu yang sebenarnya. Alisa tak menanggapi lagi, tangannya meraih daftar menu. Aku mau pesan avocado juice ya, Bal, sama steak yang medium. Ia mengangguk kemudian memanggil waiters yang sudah siap datang menghampiri. Avocado juice 2 sama steak medium 2, ujarnya pada waiters itu. Waiters itu mengangguk dan kemudian melanjutkan bertugas. Loh, disamain? Alisa tertegun. Ya pengen nyoba seleramu. Siapa tahu sehati, gombalnya. Alisa terkekeh kecil dan menggeleng heran kepada Iqbal. Di kantor. Ya Allah, mual banget rasanya. Aku mengeluh karena hari ini badanku begitu tidak menerima perubahan yang ada. Kepalaku pusing dan sangat sensitif terhadap bau. Apalagi bau pengharum ruangan ini sangat tidak cocok denganku. Aku mulai merasa mual. Mas Imran yang sedari tadi sibuk kini memperhatikanku dari tempat duduknya. Kenapa sayang? Mual, Mas. Ia bangkit kemudian menghampiri. Kita pulang ya. Sepertinya kamu lebih baik istirahat, pintanya. Aku menggeleng. Bagaimana aku bisa pulang kalau kerjaan saja numpuk? Berkas-berkas belum diteliti dan ditandatangani. Kerjaan masih banyak, Mas. Kamu lebih mentingin kerjaan ketimbang bayi yang ada dalam kandunganmu. Masalah kerjaan itu gampang, kan ada aku, ada Tirta, dan karyawan lain. Pulang ya, bujuknya. Aku pun tersenyum, benar-benar Mas Imran sekarang lebih perhatian dan juga lebih dewasa. Iya, Mas. Kini aku pun memutuskan untuk pulang diantar oleh Mas Imran tentunya. Mas, berhenti sebentar. Pintaku tiba-tiba membuat Mas Imran heran dan bertanya-tanya. Kenapa? Pengen itu. Ucapku dengan manja. Aku menuju ke sebuah tukang gerobak buah. Kamu pengen rujak? Ia memastikan. Aku jawab dengan anggukan kepala yang semangat. Tak pikir panjang, Mas Imran pun keluar dan menghampiri tukang rujak buah itu. Kulihat dia dari dalam mobil. Aku begitu bahagia di kala kehamilan kedua ini. Mas Imran lebih memperhatikan kondisiku. Beda dengan yang dulu saat hamil Bastian. 10 menit berlalu. Mas Imran kembali dengan menenteng rujak buah di tangannya. Aku pun tersenyum sumringah menyambut kedatangannya. Yeay, makanlah, ujarnya seraya menyodorkan rujak buah yang sudah dibuka. Makasih ya, Mas, balasku dengan mengambil rujak buah itu dari tangannya. Aku segera melahapnya dengan penuh nikmat. Memang kebanyakan ibu hamil muda suka dengan rujak buah seperti ini. Dan aku kini merasakan suka rujak buah yang kedua kalinya. Dan mobil pun kini kembali berjalan. Namun tiba-tiba Mas Imran menepikan mobilnya kembali. Ternyata dia mendapat telepon dari seseorang yang tidak ku ketahui siapa itu. Siapa, Mas?
Tanya aku. Bentar ya, Mas angkat dulu. Kamu lanjutkan makan aja. Tanpa curiga aku pun mengangguk dan membiarkannya ngobrol di luar. Kenapa Lisa? Om, ada yang mau aku bicarakan. Iya apa? Aku hamil. Apa? Imran begitu syok mendengarnya. Bagaimana bisa? Om kok kaget? Bukannya Om yang menaruhnya di remku? Kan Om sudah suruh kamu minum pil KB kan? Sudah telat Om. Tadi malam aku cek pakai tes pack hasilnya RIS 2. Astaga, bagaimana ini? Kamu hamil, Zubaida juga hamil. Kita harus bicarakan hal ini. Tapi tidak di rumah. Kamu di mana sekarang? Aku di resto. Aku bersama temanku. Yaudah, nanti sore Om jemput. Ini Om lagi ngantar Zubaida pulang. Dia mual-mual di kantor, makanya saya perlu dia pulang. Iya Om, aku tunggu. Tut. Imran kebingungan. Bagaimana ini semua bisa terjadi secara bersamaan? Ia pun kembali masuk ke dalam mobil. Ia nampak gusar memikirkan masalah yang menimpanya. Mas? Tanyaku saat melihat Mas Imran begitu berbeda setelah mendapat panggilan. Imran tiba-tiba saja melamun, pandangannya kosong ke depan. Mas kenapa sih? Tanyaku kedua kalinya. Enggak apa-apa, kita jalan ya. Ia tak menanggapi pertanyaanku dan memilih untuk melajukan mobilnya kembali. Aku pun kini dibuat penasaran olehnya. Siapa yang tadi menelpon? Mengapa Mas Imran sepertinya mendapatkan masalah ya? Barusan yang ditelepon siapa Mas? Kok kamu tambah gusar gitu? Tanyaku seraya ngemil rujak buah di tanganku. Ini cuma teman Mas dulu. Dia bilang pacarnya hamil, tapi mereka belum menikah. Dia pinjam uang buat si ceweknya karena mau digugurin kandungannya. Ya makanya Mas kepikiran, kenapa gak dinikahi saja si ceweknya? Kan dia yang berbuat. Harusnya ditanggung jawab dong. Jangan sampai si cewek setuju janinnya digugurin. Terang Mas Imran yang begitu yakin. Sontak aku yang mendengar keterangannya begitu syok atas peristiwa yang menimpa teman Mas Imran itu. Apalagi si ceweknya yang nasibnya hampir sama sepertiku. Jangan dipinjamkan Mas. Kasih tahu dia untuk tanggung jawab. Kasihan si ceweknya lah. Aku tidak setuju kalau kamu pinjamkan uang ke temanmu itu. Aku ikut emosi. Ya, makanya itu. Nanti setelah Mas antar kamu pulang, Mas izin pergi ke rumah teman Mas itu ya. Mas mau kasih dia nasihat. Iya Mas, pergilah. Semoga teman Masmu itu menerima nasihat dari kamu. Setelah mengantarkan Zubaida pulang, kini Imran segera melesat pergi untuk menjemput Alisa. Memang awalnya ia sudah bilang akan menjemput sore hari ini. Namun karena ia tadi mempunyai kesempatan untuk bohong pada Zubaida, akhirnya sekarang siang ia akan menjemput Alisa. Halo, kamu di resto mana? Tanya Imran di ponselnya. Mau jemput aku sekarang Om. Iya, mumpung kerjaan lagi longgar. Di resto Van Sender Om. Loh, itu kan resto mahal. Kok bisa kamu di situ? Iya, diajak teman kuliah. Cowok apa cewek? Cowok Om, namanya Iqbal. Bisa-bisanya kamu jalan sama cowok sih Alisa. Cuma temen Om, gak lebih. Ini juga aku sedang rencanain sesuatu. Sesuatu bagaimana maksudmu? Nanti aku jelaskan di sini Om. Kini mobil pun semakin melesat dengan cepat. Imran penasaran apa yang sedang direncanakan oleh Alisa. Tak butuh waktu lama mobil pun terparkir di restoran itu. Dan segera Imran pun melasak masuk. Om! Alisa melambaikan tangan kala melihat orang yang dia tunggu datang. Namun bibirnya tak mengeluarkan suara. Hanya pengucapannya saja yang terlihat seperti memanggil. Imran pun datang menghampiri, namun ia tak melihat siapa-siapa di sana kecuali Alisa sendiri. Mana temanmu? Sudah pulang? Oh. Ia membulatkan bibir kemudian membenarkan posisi duduknya yang belum terlihat nyaman. Jadi gimana? Kamu beneran hamil? Iya Om, aku hamil. Astaga, bagaimana ini? Lama-lama bisa ketahuan. Perusahaan dan semua aset itu belum sepenuhnya milik Om. Om itu punya niatan buat baik-baikin si Zubaida agar bisa mendapatkan kembali perusahaan dan harta lainnya. Kalau sudah di tangan Om, baru kita bisa hidup bersama. Tapi kamu malah hamil duluan, bisa gagal rencana Om, tahu nggak?
Di sini yang salah sebenarnya siapa sih? Kenapa aku seakan dipojokkan? Aku hamil kan gara-gara dia juga. Niatnya juga buruk banget selama ini keharmonisan yang ia tampakkan hanya pura-pura. Ya Allah, kejamnya suami Ibu Subaidah ini, batin Alisa. Terus apa rencanamu itu? Lanjutnya. Aku harus bagaimana? Aku bingung. Aku harus jujur pada ibu atau bagaimana? Jika aku terus menutupi semuanya yang ada, kesalahanku bertambah besar. Tapi aku tidak siap jika semuanya tahu aku adalah istri simpanan Om Imran. Apalagi sekarang aku hamil. Alisa, kenapa malah ngelamun sih? Rencanamu apa? Alisa tersentak, kemudian dengan terpaksa Alisa menerangkan apa yang sebelumnya Alisa pikirkan. Ada satu orang yang bilangnya suka sama aku, Om. Namanya Iqbal. Dari awal semester dia selalu menggangguku dengan kata-kata globalnya. Aku risih sebenarnya, mengingat aku sudah punya suami. Dan barusan perdana aku jalan dengannya. Aku ingin menjebak dia biar bisa menggantikan Om. Dengan begitu anak yang akan dikandung ini akan diakui olehnya. Jadi hubungan ini aman. Terang Alisa sebenarnya ia tak ingin melakukan rencana itu. Tapi apa boleh buat? Daripada kebenaran akan mendatangkan sakit berbagai banyak pihak, lebih baik diam-diam ia menutupi semuanya sendiri. Walaupun itu keterpaksaan. Ini Alisa lama-lama brengsek juga ya. Oke, lanjut. Iqbal, jadi maksudmu dia yang akan dijadikan kambing hitam mengenai kehamilanmu? Alisa mengangguk. Tidak. Om tidak setuju. Bagaimana kalau sampai dia menerima kamu dan bertanggung jawab? Om bakalan kehilangan kamu dong. Ya itu resikonya Om. Tapi daripada semuanya ketahuan, emang Om mau Ibu Subaidah mengetahui hubungan ini sebelum Om mendapatkan hartanya? Ya tidak maulah. Jadi ribet gini sih. Ia mengacak-acak rambutnya hingga terlihat berantakan. Mungkin saking stresnya. Aku terpaksa melakukannya Om. Aku tidak tega jika aku ketahuan memiliki hubungan ini dengan Om. Aku tidak tega melihat Ibu Subaidah akan tersakiti. Biarkan semua ini terkubur dalam-dalam tanpa ada yang mengetahui. Aku harap Om tetap setia dengan Ibu ya. Aku rela jadi simpanan Om, asalkan Om janji tidak akan meninggalkannya. Cerdik juga pemikiran Alisa. Tapi aku tidak yakin. Apa aku bisa bertahan dengan Subaidah nantinya? Yang aku kejar kan sekarang hanya kepemilikan harta yang diberikan untuknya. Setelah itu ya aku akan pergi dan ingin hidup dengannya. Oke. Kita lakukan saja seperti air mengalir. Tapi kamu juga harus janji, setelah semua sudah Om rebut, kamu tinggalkan Iqbal dan tetap menjadi istri Om. Alisa bergeming kemudian berbicara. Dan Om juga harus janji, jangan pernah tinggalkan Ibu Subaidah. Oke, ucapnya tak yakin. Alisa mengangguk, ia berharap semoga apa yang keluar dari mulut Imran bisa dipegang janjinya. Di rumah. Ya Allah, kasihannya Ibu Subaidah mual-mual terus dari tadi. Bu Lasmi merasa khawatir ia berada di belakangku seraya memijit punggungku dari belakang. Sementara apa yang aku makan tadi keluar semua. Antara saya ke kamar, Bu. Rasanya sudah lemas sekali. Aku mengeluh, mataku juga berkunang-kunang. Jalanku pun seperti melayang. Ibu yang kuat ya. Aku mengangguk. Namun baru sampai di ambang pintu kamar, aku pun pingsan. Sontak Bu Lasmi tersentak dan panik. Astagfirullah, Bu. Bu Subaidah, Bu. Lasmi berlari ke arah telepon rumah. Ia segera menelpon majikannya. Tak butuh waktu lama Imran pun mengangkat panggilan itu. Bu Subaidah pingsan Pak. Sudah 1 jam. Dia muntah-muntah terus sampai terkuras semua isi perutnya. Badannya hangat Pak. Oke. Saya pulang sekarang. Balas Imran dari seberang. Sementara itu, ayo pulang. Subaidah pingsan karena muntah-muntah. Ucapnya dengan santai. Alisa yang mendengarnya terkejut. Ya Allah, pingsan Om. Alisa nampak khawatir. Iya makanya, ayo buruan pulang. Ia bangkit dan segera membereskan apa yang harus ia bawa. Aku pulang naik ojek aja Om. Aku takut kedekatan kita dicurigai. Dicurigai siapa? Diam-diam Bu Lasmi mengamati kita Om. Beruntung selama sebulan ini Om tidak masuk ke kamarku. Kalau sampai masuk ke kamar dan berbuat hal itu, kita bisa ketahuan. Hah? Bagaimana bisa Lasmi memata-matai kita?
Bu Lasmi dengan sengaja menaruh CCTV tersembunyi di lantai atas. Tujuannya untuk mencari tahu ada hubungan apa aku dan Om. Astaga. Itu Bu Lasmi. Terus. Ia merasa dongkol dengan sikap pembantu satunya itu. Bisa-bisanya dia melakukan hal seperti itu. Semalam dia mengakuinya. Dia minta maaf karena telah berpikir negatif terhadap kita, Om. Astaga. Dia benar wanita yang bisa mendatangkan masalah. Dia harus dipecat dari rumah. Imran pun nampak kesal. Jangan, Om. Kasihan Bu Lasmi menghidupi 3 anaknya yang masih sekolah. Yang terpenting Bu Lasmi tidak tahu jika kita itu ada hubungan. Tapi itu bahaya, Alisa. Harus lebih hati-hati aja, Om. Di rumah kita tidak bisa menampakkan kedekatan, apalagi berbuat hal semacam itu. Lihat aja lah nanti. Kini mobil pun melesat di jalan raya. Imran menyetujui jika Alisa pulang menggunakan ojek. Takut hubungannya bisa dicurigai oleh seorang rumah. Sesampainya di rumah, "Di mana Zubaidah?" tanya Imran pada Lasmi yang membukakan pintu. Ia memasang muka seakan khawatir terhadap istrinya. "Di kamar, Pak," balasnya seraya mengikuti langkah pria itu. "Tolong ambilkan air putih dan 2 lembar roti ya. Rotinya tolong dipanggang dulu dan dikasih selai coklat," pinta Imran tepat di ambang pintu. Dengan segera Lasmi kembali ke dapur untuk mengambil air minum dan roti yang diminta. Di kamar, aku mendengar langkah kaki seorang pria. Aku menduga itu pasti Mas Imran. Sementara aku masih lemas dan tak bertenaga. Untuk bangun saja rasanya pusing sekali. "Sayang, bangun yuk. Ini Mas kembali," ucap Mas Imran tiba-tiba berada di sampingku. "Mas, ini Mas beli obat anti mual diminum ya. Tapi sebelum itu kamu makan roti dulu ya buat ganjal perutnya, biar gak kosong," tuturnya lagi. Aku mengangguk, kemudian Mas Imran membantuku untuk bersandar. Tak lama setelah itu Bu Lasmi datang dengan membawa nampan yang berisi air minum dan roti. Kemudian Imran pun menerima nampan itu dan meletakkannya di meja. "Makasih Bu, silakan keluar." "Baik Pak." Kini Lasmi pun keluar dan menutup pintu. "Biar Mas suapi ya." Aku tersenyum dan mengangguk. Aku begitu diperhatikan oleh Mas Imran. Rasa bahagia aku kini menyelimuti hatiku. Ia menyodorkan roti yang sudah dipanggang itu. Aku segera membuka mulutku dan memakannya 1 gigitan. "Makasih ya Mas." Kamu ini setiap Mas berbuat hal kecil begini selalu saja berterima kasih. Ini sudah menjadi tanggung jawab Mas sebagai seorang suami. Jadi tidak perlu berterima kasih. Soalnya aku merasa Mas Imran beneran berubah akhir-akhir ini. Dari yang dulunya tidak pernah perhatian, kini perhatian. Yang dulunya dingin, sekarang bibirku dihentikan oleh jemarinya. "Shh, jangan diingat masa lalu. Mas berubah karena Mas sudah sadar, itu saja." Aku tersenyum kembali dan mengangguk. Mas Imran benar-benar sudah berubah. Makasih ya Allah, telah mengabulkan apa yang aku mau. Kini roti itu pun habis aku santap. Sekarang giliran aku minum obat. "Sekarang kamu bed rest saja ya. Tidak perlu capek-capek. Masalah kerjaan biar Mas yang ngurus. Masalah rumah dan Bastian biar Alisa dan Bu Lasmi. Paham kan?" "Iya Mas." "Ya udah kamu bubuk ya. Kalau butuh apa-apa tinggal panggil saja. Masakan di rumah." Aku lagi-lagi mengiyakan. Kini Imran ingin tahu CCTV di lantai atas yang disembunyikan oleh Lasmi. Ia ingin mengetahuinya dan kemudian membuangnya, karena itu dirasa sangat mengganggu. Saat langkah kakinya sudah di lantai atas, ia mencari CCTV itu tak kunjung ditemukan. Sepertinya ia harus bertanya langsung pada Lasmi di mana CCTV tersembunyi itu. "Bu Lasmi, sini!" teriak Imran cukup kencang. Tak lama setelah itu Lasmi pun datang. "Kamu taruh mana CCTV-nya?" tanya Imran dengan tegas. "Loh, Pak Imran tahu tentang CCTV yang aku pasang di sini? Tahu dari mana ya?" "Di pojok sana Pak," tuturnya seraya menunjukkan lokasi yang dimaksud. Imran pun segera tertuju pada CCTV itu. "Saya mau tanya, ada keuntungan apa jika kamu pasang CCTV di situ? Dan kenapa kamu pasang tanpa sepengetahuan saya sebagai majikanmu, hah?" Lagi-lagi Imran berbicara tegas.
Anu Pak, saya... Lasmi mulai tergagap. Anu, saya tidak suka ya kamu lancang begitu. Untung saja kamu masih saya butuhkan di rumah ini. Kalau tidak, sudah saya pecat kamu dari bulan yang lalu. Lasmi gemetar. Ia memang salah dan ia memang lancang melakukan hal itu. Maaf Pak, jangan pecat saya mengaku salah. Awalnya memang saya takut karena saya mendengar desahan makhluk halus. Makanya saya kepengen tahu makhluk halusnya seperti apa. Saya tidak punya niat yang macam-macam Pak. Desahan makhluk halus bagaimana maksudmu? Saya juga tidak tahu Pak. 2 kali saya mendengarnya waktu saya baru sampai di rumah ini. Kamu kira rumah ini berhantu apa? Yaudah sana kerja lagi. Baik Pak, balasnya kemudian beringsut pergi. Lalu Imran pun mencari sebuah tangga. Ia hendak mencopot CCTV itu agar ia lebih leluasa. Dengan sekejap ia pun berhasil mengambilnya dan segera menghancurkannya, lalu dibuangnya ke tempat sampah. Selesai. Ia merasa lega setelah membuang CCTV itu di halaman belakang. Mas, panggil seseorang dari pintu belakang dan tengah memperhatikan dirinya. Sayang, kok nggak tidur? Ucap Imran sedikit terkejut. Nggak bisa tidur mas, tapi rasa mual muntahnya udah mereda sih. Pusingnya juga udah hilang. Baru saja aku melihat Mas Imran membuang sesuatu ke tempat sampah itu, sehingga aku pun bertanya, kamu barusan buang apa mas? Itu bangkai tikus, balas Mas Imran. Loh, kok bisa ada bangkai tikus? Ada di mana? Aku seakan tak percaya karena dari dulu rumah ini jarang ada hewan itu. Iya tadi nemu di lantai atas. Kok bisa ya ada tikus? Padahal aku selalu menjaga kebersihan mau di lantai dasar ataupun lantai 2. Udah gak usah dipikirin, ayo ke kamar lagi. Mas puk-pukin punggungmu biar bisa tidur, ucapnya seraya menggandengku. Tapi mas, aku gak pengen tidur, bosen. Bosen gimana? Aku jadi kayak orang sakit mas kalau istirahat terus. Terus kamu pengen apa? Aku berpikir, aku merasa ingin melakukan sesuatu yang baru. Dan terbesit di pikiran aku ingin memancing. Pengen mancing mas, tapi jangan di tempat pemancingan. Kan di hilir sana ada sungai, aku pengen mancing di sana. Mas Imran terheran. Waduh, kok mancing sih? Kegiatan lain aja lah sayang. Mas paling gak sabar kalau mancing itu. Apalagi di sungai pasti kan ikannya jarang. Aku memasang muka cemberut. Entah kenapa ketika permintaan aku tidak dituruti, aku merasa sedih dan kecewa. Melihat aku yang tiba-tiba diam, Mas Imran pun mengalah. Ya, ayo kita mancing. Mas ambil alat-alatnya dulu. Kamu tunggu di depan, tuturnya kemudian. Bak diberi setumpuk surat cinta dari sang pujaan hati, aku benar-benar senang. Ya udah aku tunggu di depan ya. Saat Imran sedang mempersiapkan diri membawa alat-alat yang ia butuhkan, tak sengaja ia bertemu Bu Lasmi lagi. Bu Lasmi segera menegur karena apa yang hendak ia lakukan pamali menurutnya. Maaf Pak Imran, mau mancing ya? Tanyanya. Iya, Zubaidah tidak mancing, balasnya. Pak, bukan saya sok menggurui. Kalau kata orang dulu bilang pamali gak boleh mancing kalau istrinya lagi hamil. Loh, pamali gimana? Kalau Pak Imran tidak percaya begitu ya silakan. Tapi kalau kata orang tua saya dulu pamali. Imran menghiraukan ucapan pembantunya dan melanjutkan aktivitasnya. Ayo, sapa Mas Imran yang cukup membuatku bosan karena menunggu. Kamu lama mas, jadi gak mood lagi jadinya. Aku cemberut. Iya kan harus ditata dulu sayang. Ayo masa gak jadi mancing? Gerutunya. Malas banget nuruti Zubaidah. Manja banget sih jadi orang. Segala sesuatu dijadikan alasan ngidamnya. Batin Imran mulai kesal. Enggak mas, enggak jadi. Aku masih memasang muka kesal. Imran menarik nafas kasar. Ya udah sekarang maunya apa? Tegasnya. Aku menatap muka Mas Imran. Aku rasa ya barusan membentakku. Entah kenapa aku begitu sensitif hari ini. Mas kok ngebentak aku sih? Mas marah karena aku jadi gak mood buat mancing. Aku mulai terisak. Sontak Imran yang tadinya kesal berubah. Ia tersenyum dan kemudian memeluk. Enggak, maaf ya. Ya sudah, sekarang istriku tercinta kepengen apa? Tuturnya kini melembutkan dan melepaskan pelukannya.
Mau nonton TV yang filmnya Garfield mas, ucapku manja. Garfield si kucing Oyen itu? Iya, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen nonton itu. Ya udah yuk, mau nonton di mana? Di kamar atau di ruang TV? Di kamar aja. Baiklah. 1 minggu kemudian di kamar Alisa. Apa yang harus aku lakukan ya? Apa aku terima kencan Iqbal nanti malam di tempat kafe itu? Alisa bimbang, ia memang ingin mencuri kesempatan emas ini. Tapi tidak mungkin ia akan menyerahkan harga dirinya untuk Iqbal, mengingat Alisa adalah wanita yang setia terhadap pasangan. Iqbal memang playboy. Setiap wanita kabarnya sudah pernah tidur dengannya. Apakah aku akan menjadi gilirannya? Ya Allah, semakin ruwet masalah yang aku hadapi ini. Di samping tidak ingin menyakiti hati Ibu Zubaidah, tapi di sisi lain aku harus pantang-panting menutupi kesalahanku. Ya Allah, aku tahu ini dosa besar, tapi aku tidak sanggup jika semua kebenaran yang akan terungkap dengan sendirinya. Alisa semakin gusar. Alisa, ngelamunin apa sih? Ucapku saat melihat Alisa yang sedari tadi menatap kosong ke arah depan. Memang akhir-akhir ini aku melihatnya seakan memiliki masalah yang serius. Namun saat aku tanya mengapa dan ada apa, dia tidak pernah menjelaskan masalahnya. Aku menganggap Alisa sebagai anakku. Aku sudah simpati dengannya sejak awal dia datang ke sini, di mana latar belakang keluarganya sangat menyentuh hatiku. Dan sekarang kabar keluarganya semakin membaik, di mana adik-adik Alisa bisa bersekolah dan rumah yang mereka tinggali sedikit demi sedikit bisa direnovasi. Namun sekarang ada satu hal yang membuat aku bertanya-tanya. Alisa seperti memendam sesuatu di belakangku. Ibu, enggak apa-apa, tuturnya yang sering ku dengar. Alisa, kenapa sih? Kok sekarang tidak terbuka gitu? Apa yang kamu tutupi? Enggak ada bu, enggak ada masalah serius. Selain tugas-tugas kuliah saja, pusing banget, balasnya. Namun mendapat jawaban itu, aku masih belum percaya. Aku yakin Alisa punya masalah lain yang sepertinya tidak bisa ia ungkapkan. Ya udah, lanjutkan sarapannya. Tugas kuliah memang bikin pusing, karena itu proses dari perjuanganmu. Jangan menyerah ya, ucapku memberi semangat kepadanya. Ia pun mengangguk. Di universitas, singkatnya. Ntar malam ya cantik, ucap Iqbal kala bertemu dengan Alisa. Ia hanya berkata demikian kemudian berlalu. Sontak Cynthia yang mendengar itu agak terkejut dan penasaran. Mau kemana Alisa? Tanya Cynthia yang tidak tahu apa-apa. Diajak kencan, balas Alisa datar. What? Serius? Sejak kapan kamu dekat dengan Iqbal, Lis? Seriusan? Kamu kan tahu Iqbal playboy kelas kakap, Lis. Please jangan dekat-dekat sama dia. Udah banyak korbannya. Cynthia merasa khawatir. Alisa bergeming, ia tak mungkin menceritakan kejadian yang sebenarnya pada Cynthia. Walaupun Cynthia adalah sahabatnya sendiri. Karena Alisa pikir masalah yang ia miliki adalah aib. Tak mungkin ia menceritakan kepada siapapun. Lis, jujur lo ya, dulu aku kagum sama kamu yang prinsipnya itu tidak bisa digoyahkan. Dan sekarang kamu lupa dengan prinsip itu. Kamu lagi gak konslet kan? Mana Alisa yang dulu aku kenal yang tidak berteman dengan lelaki manapun termasuk Iqbal. Nah sekarang kamu malah mau kencan dengannya. Iya Sin, aku memang berubah. Aku harap dengan Iqbal yang bersikap seperti itu aku bisa merubah kepribadiannya menjadi lebih baik, balasnya. Berubah? Terserah kamu deh Lis. Aku harap kamu bukan korban selanjutnya. Alisa tersenyum miring mendengar ucapan sahabatnya itu. Malam harinya, aku dan Mas Imran sedang menikmati makan malam. Namun di sela-sela makan kami tiba-tiba kulihat Alisa memakai pakaian rapi dan membawa tas kecil yang ia selempangkan di bahunya. Membuat tatapanku dan Mas Imran tertuju kepadanya. Bu, aku izin keluar ya. Diajak sama teman kuliah, Alisa meminta izin untuk pergi berkencan dengan Iqbal. Kemana? Tanyaku. Baru kali ini Alisa meminta izin keluar malam, biasanya tidak pernah. Kencan bu. Kencan. Mas Imran juga ikut terkejut. Alisa benar mau kencan ah? Apa dengan pria yang pernah ia ceritakan itu?
Kok dia nggak bilang dari kemarin sih? Kalau dia bilang kan aku bisa buntuti dia, batin Imran. Mendengar itu aku ikut tersentak. Kencan? Apa maksud dari kata kencan? Apakah Alisa punya pacar sekarang? Sejak kapan? Hah? Kencan? Kamu punya pacar sekarang? Tanyaku. Memang Alisa tidak pernah berbicara soal pacar. Makanya aku terkejut mendengarnya. Enggak kok Bu, aku bercanda saja. Aku punya teman namanya Iqbal. Dia ngajak aku dinner, tapi kami tidak punya hubungan yang serius kok, balas Alisa. Oh, dia jemput kamu enggak? Tanya aku. Enggak Bu, kami ketemuan langsung di tempatnya. Oh, di mana? Di cafe Sokaria Bu. Ya udah, hati-hati, saya izinkan. Tapi pukul 9 kamu harus sampai di rumah ya. Aku memberi batasan waktu untuknya karena aku khawatir. Iya Bu, makasih ya, aku pergi sekarang. Aku mengangguk dan Alisa juga mencium tanganku dan Mas Imran bagikan orang tua dengan anak. Harusnya aku pantau kedekatan mereka berdua. Bukannya di kafe itu ada ruang plus-plusnya. Awas saja kalau sampai Alisa berbuat seperti itu pada Iqbal, batin Imran. Setelah kepergian Alisa, aku dan Mas Imran melanjutkan makan malam. Namun ada pemandangan aneh yang aku lihat pada Mas Imran. Kenapa Mas? Tanyaku saat melihat dirinya tiba-tiba melamun. Kamu tahu kafe Sokaria? Mas Imran menanyakan soal kafe itu. Memang aku tidak pernah datang ke sana, hanya pernah mendengar tempatnya saja. Itu kafe tempatnya dugem kalau nggak salah. Kok kamu biarkan Alisa ke sana sih? Aku sontak melotot tajam ke arah Mas Imran. Apakah benar yang dia ucapkan? Ya Allah, kamu kok nggak bilang sih Mas? Aku yang merasa khawatir segera menelpon Alisa. Namun telepon selulernya tidak bisa dihubungi. Mungkin datanya ia matikan. Sehingga aku pun menelpon dengan nomor panggilan biasa, namun tetap saja gagal. Alisa gimana sih, kok mau diajak kencan ke sana? Kalau sampai temannya itu macam-macam gimana? Aku menggerutu sendiri. Sudah jangan panik begitu. Ya udah, Mas aja yang susul dia. Mendengar itu aku tak berpikir panjang. Segera aku izinkan Mas Imran untuk menyusulnya. Ya udah sana cepetan, suruh dia pulang. Entah kenapa aku bisa begitu khawatir dan rasanya ingin emosi karena Alisa seakan mempermainkan kepercayaanku terhadapnya. Di kafe, Alisa baru pertama kali menginjakkan kaki ke kafe itu. Ia tidak pernah tahu di dalamnya seperti apa. Hanya saja dia melihat begitu banyak wanita yang berpakaian minim dan masuk ke dalamnya. Ini bener kafenya? Alisa melangkah ragu. Alisa, panggil seseorang dari arah belakang. Sontak Alisa menoleh dan ingin mencari siapa yang memanggil namanya. Iqbal, ucap Alisa setelah pria itu datang menghampiri. Ayo masuk, pintanya. Bentar, ini seriusan kafenya? Kok kayak tempat dugem Bal? Ujar Alisa yang lugu. What? Seriusan belum pernah kesini Lis? Oh my god, ini kafe terkenal loh. Ya masuk, ujarnya kembali dan menarik tangannya. Saat Alisa masuk ke dalam ruangan itu, semerbak bau alkohol menyeruak di hidungnya, membuat aroma asing itu mengganggu indera penciumannya. Astaga Bal, baunya gini amat. Kita pindah aja yuk. Enak aja pindah. Kalau udah masuk sini itu nggak boleh keluar kalau belum minum dan makan. Yuk, aku pesenin makanan dan minuman yang enak. Waiters, lanjut Iqbal dengan melambaikan tangan ke arah waiters yang sedang menunggu pelanggan. Terlihat waiters perempuan cantik dengan body aduhai pun datang. Pesan apa Mas Iqbal? Siapa ini yang digandeng? Pacar barunya, ujarnya. Iqbal sama dia nambah kelihatan akrab banget. Mungkin Iqbal sudah jadi pelanggan di sini, batin Alisa. Gebetan baru nih, balasnya dengan sangat percaya diri. Wow, hebat juga ya. Bisa ngebet gadis cantik dia. Kayaknya masih polos juga. Dilihat dari tampangnya. Mantep ah. Ya udah, mau pesan apa? Ujarnya. Seperti biasa. Kasih anu juga ya, biar lebih puas. Balas Iqbal berbisik seperti merahasiakan sesuatu. Siap. Di sini Alisa merasa tak nyaman. Ditambah lampu bercahaya yang berkedap-kedip membuatnya pusing. Bal, anu apa maksud kamu? Jangan macam-macam ya. Alisa mengancam walaupun ia tak mendengar jelas, namun ia menduga bahwa Iqbal merencanakan sesuatu. Santai aja sih. Lagian kalau di sini tuh dibikin bebas aja.
keluarkan semua masalah dalam diri. Pasti kalau sudah keluar dari sini pikiran jadi plong. Alisa hanya bergeming. Dilihat dari sebelah matanya begitu banyak wanita aduhai dan para pria yang sepertinya orang kaya. Alisa pikir mungkin banyak dari mereka yang beli jajan di sini. Tak lama setelah itu pesanan pun datang. Alisa tersentak melihatnya karena Iqbal memesan minuman dalam botol dan isinya berwarna hitam pekat. Silakan, semoga berhasil ya, ucap waitress yang tadi. Setelahnya ia pun pergi. Nih, coba nikmatin, ucapnya seraya mengambilkan minuman itu yang tadinya diam kini diajukan ke arah mulut Alisa. Sontak Alisa menggeleng. Enggak apa-apa, cobain dikit, Iqbal memaksa. Maaf Bal, aku gak minum beginian, Alisa menepis. Ayo dikit aja, Alisa tetap menolak. Kenapa sih? Polos banget jadi cewek. Dosa Bal, aku mau minum air putih saja. Sok suci banget sih. Mendengar itu Alisa merasa marah. Ia pun kesal dan hendak bangkit. Sudahlah, jika kamu mengajakku hanya untuk minum minuman, lebih baik aku pulang Bal. Sorry, aku gak bisa lagi, ucap Alisa kemudian beringsut pergi. Iqbal yang melihat itu segera menarik tangan Alisa. Ia mencekoki mulut Alisa dengan minuman yang tadi. Alisa mendorong tubuh Iqbal menjauh, namun ia sudah terlanjur minum minuman yang tadi. Alisa mengerjapkan mata dan raut muka nampak aneh karena merasakan minuman itu. Gimana? Enak kan? Plak. Alisa tanpa sadar menampar pria itu, namun Iqbal malah tertawa. Bentar lagi bakalan lemes kamu, Lis. Udah gak sabar aku pengen tahu kepolosanmu sampai di mana. Sudah lama aku penasaran. Dan benar, Alisa tiba-tiba merasa pusing. Namun ia tak mau pingsan di tempat itu. Ia kemudian melangkah gontai mencari jalan keluar, namun tubuhnya ambruk di dalam pelukan Iqbal. Aku mau pulang Bal, Alisa berseru namun lemah. Iya, habis main kita pulang ya. Aku mau pulang sekarang please. Jangan berbuat macam-macam, aku sudah punya suami, please antar aku pulang. Mendengar Alisa yang dikiranya mengigau membuat Iqbal tertawa keras. Suami gimana maksudmu? Ayo kita ke kamar dan beristirahat di sana. Ia membopong Alisa yang sudah lemas. Alisa hanya bisa pasrah. Kedua matanya seakan tidak bisa terbuka. Di kamar. Akhirnya gue bisa unboxing juga si Alisa ini. Udah lama penasaran banget karena dia begitu jual mahal, seru Iqbal saat menatap Alisa yang sudah tak sadarkan diri di atas tempat tidur. Ia pun segera membuka satu persatu kancing bajunya. Dengan senyuman nafsu, ia segera menaiki tubuh Alisa yang sudah pingsan. Dan pek, aduh. Seketika Iqbal pingsan dan ambruk di atas tubuh Alisa. Mati lo, berani-beraninya kau mau sentuh tubuh Alisa, ucap Imran dengan nafas yang cukup menderu. Imran kemudian menyingkirkan tubuh sang pria dan membawa Alisa pergi dari tempat itu. Alisa, bangun. Imran berkali-kali menggoyangkan tubuh Alisa di dalam mobil, namun Alisa masih saja memejamkan matanya. Imran merasa Alisa sudah meminum alkohol, makanya ia pingsan begini. Untung aku gerak cepat, jika tidak, sudah diapa-apain kamu sama pria itu Alisa. Kini mobil pun bergerak cepat untuk pulang. Sesampainya di rumah tepat pukul 21.30, Imran membawa Alisa kembali. Di sisi lain, aku yang sedari tadi menunggu Alisa dan Imran kembali merasa sangat lega. Namun ada perasaan kecewa terhadap Alisa. Dia minum banyak alkohol, seru Imran seraya membopong tubuh Alisa untuk ia letakkan di atas sofa. Astagfirullah, bagaimana bisa sih Mas? Tidak tahu. Beruntung Mas datang tepat waktu saat Alisa hendak diapa-apakan oleh temannya. Ya Allah, aku begitu terpukul mendengarnya. Bagaimana bisa Alisa berbuat demikian? Mengapa dia minum hal haram itu? Bukankah selama ini dia berperilaku baik di hadapanku? Aku benar-benar kecewa kepada Alisa. Tak lama setelah itu Alisa pun sadar. Ia memegangi kepalanya dan terkejut malah ia kini melihatku sudah kembali. Astagfirullah, Ibu, Om Imran, tolong aku. Iqbal mau bermacam-macam denganku di kafe itu. Kalau tahu kafe itu ternyata tempat dugem, aku tidak akan pergi ke sana. Alisa terisak. Loh, kok Alisa panggil Mas Imran dengan sebutan Om? Aku terheran namun rasa heranku kalah dengan rasa kecewaku pada Alisa.
Saya kecewa denganmu, Alisa. Kamu mau jadi apa, ha? Kamu pergi ke tempat dugem seperti itu buat apa? Aku memarahinya. Entah kenapa aku begitu marah kepadanya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao, insya Allah nanti sore. Kalau nggak sore ya berarti habis maghrib. Intinya nanti Mas Nara akan upload 2 kali. Oke, sampai jumpa and see you. Nah